Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati, NIM B250606135 dari kelas A2. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan, dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep, program studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo tahun 2025. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aturan asuhan kebidanan saat ini dan akan datang. Pendahuluan, asuhan kebidanan merupakan aspek krusial dalam sistem kesehatan nasional, terutama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana atau KB. Praktik kebidanan di Indonesia diatur secara ketat melalui kerangka hukum untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Saat ini, landasan utama regulasi kebidanan di Indonesia mencakup antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Peraturan-peraturan ini menguraikan standar asuhan, kewenangan, kewajiban, dan persyaratan izin praktik bidan. Tujuan: mampu memahami aturan asuhan kebidanan saat ini dan akan datang. Pembahasan. Aturan asuhan kebidanan saat ini berfokus pada pemberian pelayanan yang holistik dan evidence-based sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Aturan akan datang kemungkinan akan terus memperkuat perlindungan hukum bagi bidan dan pasien, memperluas kewenangan, serta meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan dan pengembangan karir yang berkelanjutan untuk mencapai target penurunan angka kematian ibu dan bayi. Aturan saat ini. Aturan saat ini dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Fokus pelayanan berdasarkan standar asuhan kebidanan yang bersifat holistik, evidence-based, dengan memperhatikan aspek fisik, psikologi, emosional, sosial budaya, dan spiritual. 2. Standar profesi menghormati hak pasien, memberikan rujukan pada dokter yang tepat jika pasien mengalami penyulit, meminta persetujuan tertulis atau informed consent sebelum melakukan tindakan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan. 3. Kewenangan bidan memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, serta kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Menjalankan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau dalam keadaan keterbatasan tertentu. 4. Pengaturan praktik. Setiap bidan yang praktik harus memiliki izin praktik atau SIPB dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat kerjanya. Bidan yang praktik mandiri diwajibkan memasang papan nama praktik dengan informasi yang jelas. 5. Tanggung jawab. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK
serta menjaga kompetensi diri. Aturan akan datang atau prediksi berdasarkan tren dan tujuan. 1. Penguatan perlindungan hukum. Akan ada penekanan lebih besar pada perlindungan hukum dan kepastian bagi bidan dan pasien, baik dalam praktik mandiri maupun di fasilitas kesehatan. 2. Perluasan kewenangan dan peran. Kemungkinan akan ada penambahan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang lebih luas dan spesifik. Pengembangan peran bidan tidak hanya sebagai pemberi pelayanan, tetapi juga sebagai manajer, peneliti, konselor, dan fasilitator. 3. Peningkatan mutu pelayanan. Fokus pada evidence-based praktis yang lebih kuat dan terintegrasi. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 4. Penguatan sistem rujukan. Sistem pelayanan bidan akan terus diperkuat dengan sistem rujukan yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan setiap ibu dan anak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. 5. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan. Akan ada kebijakan yang lebih komprehensif dalam penempatan bidan untuk memastikan pemerataan pelayanan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kesimpulan, aturan asuhan kebidanan saat ini berfokus pada pemberian pelayanan yang holistik dan evidence-based sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aturan akan datang kemungkinan akan terus memperkuat perlindungan hukum bagi bidan dan pasien, memperluas kewenangan, serta meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan dan pengembangan karir yang berkelanjutan untuk mencapai target penurunan angka kematian ibu dan bayi. Terima kasih, itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.